tiba-tiba akan datang di tengah malam buta ketika kalian sedang bermimpi. Banyak tuh orang yang merasa gitu, gue belum nemu passion karena dipikirnya passion yang akan datang menemukan dia. Dan aku selalu bilang ini setiap kali aku ketemu dede-dede, passion itu harus dicari sayang, passion itu diusahakan, passion itu merawat ketertarikan pada hal-hal kecil sehingga itu bisa menjadi besar dan bisa jadi kecintaan utama dalam hidup kamu. Itu yang namanya passion. Karena aku merasa sekarang orang banyak yang salah sangka. Jadi nggak mau kerja, kerjanya biasa aja karena belum passion gue. Ya gimana caranya itu menjadi passion? Kalau lo kerjanya cuma gitu-gitu aja. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua aku mau jawab tadi soal narasi. Itu juga salah satu, sejak dulu tuh aku percaya informasi itu kunci. Semakin berkualitas informasi yang kita punya, semakin berkualitas hidup kita. Apa yang kita santap sehari-hari, apa yang masuk ke otak, ke hati, ke benak kita, itu akan menentukan bagaimana kita menentukan sikap, bagaimana kita menentukan keberpihakan, bagaimana kita mengambil pilihan-pilihan. Aku percaya kekuatan informasi, karenanya aku jadi wartawan sudah 25 tahun sampai hari ini, teman-teman. Dan tetapi untuk bisa melakukan profesi yang sama, untuk bisa jatuh cinta setiap hari pada profesi kita juga harus berkembang. Ketika aku memutuskan untuk berhenti dari Metro TV, perusahaan pertamaku, dan membangun startup media sendiri, itu didasari pada kesadaran gitu ya, dunia berubah, dunia kita berubah saat ini. Ada banyak sekali faktor yang membuat perubahan, tetapi terutama karena teknologi, karena apa yang kita pegang nggak pernah lepas dari tangan kita dari mulai kita bangun sampai kita tidur. Teknologi mengubah banyak hal, termasuk mengubah bagaimana kita mengkonsumsi informasi. Dan sejak dulu passionku juga adalah aku mau anak muda pada kebenaran, pada publik dan republik. Dan aku tahu anak-anak muda sekarang dapat informasinya dari sini. Ini yang jadi andalan. Sehingga kalau aku masih terus mau relevan, kalau aku masih mau terus informasi yang aku sampaikan nyampe ke dede-dede, aku yang harus berubah, aku yang harus bisa memastikan tetap bisa relevan di setiap medium, yang tepat pada setiap audiens, sehingga informasi yang aku kasih sampai ke kalian. Kalau aku diem aja di TV, sementara yang nonton TV makin berkurang, yang ada di digital semakin bertambah, I'm finished. If you're finished changing, you're finished. Dan aku nggak mau finish, ada masih banyak banget hal-hal yang aku rasa kita bisa lakukan sama-sama. Dan itu alasannya. Itu alasannya. Plus juga karena aku merasa mata najwa seminggu sekali udah nggak bisa lagi menampung kebutuhan informasi yang kalian inginkan. Ada banyak banget urusan di negeri ini, ya Allah, netizen kita kan heboh banget ya. Banyak urusan kita. Dari mulai ngurusin bola PSSI, ngurusin Coldplay kenapa cuma sehari di Singapura 6 hari, ngurusin jalanan rusak, ngurusin Copras Capres, ada banyak banget urusan. Urusan-urusan yang gak akan bisa dipenuhi hanya dengan seminggu sekali muncul di televisi. Karenanya aku buat narasi, karenanya aku ada di digital, karenanya ada banyak segmen, karenanya ada banyak konten. Supaya bisa memenuhi passionku, yaitu memastikan dede-dede semua punya referensi yang tepat untuk bisa menentukan pilihan supaya hidup kalian lebih berkualitas gitu. Mantap sekali. Wow. Jadi kalau passion tadi, coba bayangin nih, kalau misalnya Mbak Nana bilang one day, I'm not passionate anymore di dunia media, gimana ceritanya, ya kan? Jadi emang harus dicari terus dan harus berkembang, there's no limit, sky has no limit. Oke, kita ke Kak Next dulu ya sekarang ya, dan juga Mas Vicky of course, tapi ke Kak Next dulu, yang tadi sotonya enak banget. Dan sebenarnya kenapa sih mau jadi content creator? Oke lah, semua orang bilang content creator nanti bisa, you can have a lot of money, tapi kenapa pilih content creating gitu loh? Dan juga pasti ada pembelajaran kan, you don't come here dan tiba-tiba meroket dalam satu hari, dalam satu malam. Perjalanannya kayak gimana, bikin kontennya berapa banyak, in 2 months for example, berapa yang disiapin itu konten-konten untuk ya tayang, berapa jam sekali, please tell us. Oke, sore semuanya. Sebelumnya terima kasih Telkom undang-undang saya, semoga hari ini saya bisa banyak sharing ya. Selain kemarin saya nyungsep.
Jadi menjawab pertanyaan tadi sebenarnya flashback dikit, saya sebenarnya waktu mulai jadi konten kreator itu juga bisa dibilang kecemplung istilahnya. Jadi saya dulu ada satu YouTuber namanya Ricky Santoso. Dia itu suka berpetualang, kontennya itu traveling. Dan saya email dia, saya bilang boleh nggak bro saya ikut. Oh, jadi email orang ini, seorang Ya, content creator. Oke. yang saya nggak kenal. Nggak kenal. Oke. Karena saya senang sama kontennya dia yang traveling keliling Indonesia gratis. Jadi dari Aceh sampai Merauke. Nah, jadi saya coba email dia, saya bilang apa yang bisa saya bantu, saya ikut. Saya juga pengen lihat Indonesia itu kayak gimana sih, gitu, mau keliling Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu tuh dia juga saranin, gimana kalau lu bikin konten juga? Terus akhirnya saya coba dan yang saya pikirkan waktu itu konten apa ya, kayaknya makanan menarik di kuliner. Karena setiap daerah itu kita coba makanannya. Jadi saya coba mulai dari situ, singkat cerita saya mulai bikin konten kuliner, tetap fokus di konten kuliner, mulai konsisten bikin seminggu 2 kali, sampai sekarang masih tetap konsisten seminggu 2 kali, dan bikin terus sampai ketemu momennya, sampai viral waktu itu yang video nasi telur, video viral pertama saya, dan itu yang ngangkat saya gitu. Dari situ saya mulai tekuni, seriusin, karena saya nggak nyangka kalau ternyata konten kreator ini bisa jadi profesi. Dan jadi makanya saya berangkatnya dari situ. Oke, dan sekarang untuk kalau kita lihat konten creator yang membahas soal makanan atau review makanan itu kan banyak banget ya. Nah, jadi pembedanya Mas Max apa? Ya makanya saya ini jadi salah satu yang harus kita punya ya. Maksudnya kita ngelihat yang namanya konten, orang bikin konten otomotif, beauty, kuliner, pasti banyak banget. Jadi kita coba cari gimana caranya kita punya ciri khasnya sendiri. Jadi kalau waktu itu saya lihat orang yang makan banyak tuh udah ada, yang makannya banyak-banyak. Orang yang makan pedes-pedes itu udah ada. Yang lainnya itu juga udah ada. Saya coba fokus di street food saya. Jadi memang fokus di konten street food. Hitung-hitung saya bisa bantu mereka memperkenalkan makanannya gitu ke semua orang. Jadi dari situ saya fokus ke situ, ke street food, supaya jadi ciri khasnya saya sendiri. Jadi emang niat awalnya aja udah mau ngebantuin ya, mau ngebantuin si penjual ini untuk bisa keangkat, dan waktu itu dibayar nggak pertama kali bikin konten kan ya? Ya enggak sih. Iya. Jadi sebenarnya awalnya memang kita mau konten, tapi impactnya itu pada akhirnya justru berimpact positif. Kontennya ini jadi mempunyai impact yang positif, itu yang membuat saya jadi senang juga sebenarnya. Terpacu untuk bikin lagi. Bikin lagi. Oke, thank you Mas Max. Kita ke Mas Vicky dulu, dalam bahasa apa ini? Coba tolong mungkin nanti dijawab dalam bahasa Romania ya. Oke? Coba ceritain awalnya gimana tertarik untuk belajar bahasa-bahasa. Semua cewek-cewek ditanya dalam bahasa yang berbeda-beda, langsung pada meleleh-meleleh semua, sampai akhirnya menemukan belahan jiwa mungkin ya. Coba di-share dong di sini. Well, okay. Привет всем. Semuanya, halo semuanya. Gue Doang Ketemu. Hope you guys doing well. Espero guys estáis muy bien. Vale. Pertama aku tuh pengen relate banget ya apa yang tadi Mbak Nana sampaikan ya. Passion itu kita nggak bisa cari overnight. It doesn't come overnight. It doesn't come in your dreams. Like you have to find it. You have to do something in order to find your passion ya. Kalau misalnya mau cari passion. Jadi aku itu orangnya senang banget mempelajari hal-hal baru. Dari dulu, dari SMA, aku pernah belajar nyanyi, pernah belajar menggambar, pernah belajar beatbox, pernah belajar skateboard. I've tried so many things in order to find my passion. Dan akhirnya ya ketemu bahasa ketika bermain Ome TV. Dan karena pas itu masih coronavirus ya, pandemi, jadi kayak nggak tahu mau ngapain, ya udah akhirnya aku mutusin, oke, ini kayaknya kalau misalnya buat konten seru juga. Karena setiap aku ngomong sama foreigners pakai bahasa mereka, mereka bakal kasih reaksi yang kayak, wow, how would you speak your language? Juga beri terus gitu. Ya, uji beliau, ya, kok bisa gitu, hebat banget. Dan
Dengan itu baik, ini kayaknya kalau dibuat sesuatu bakal menarik. Dan itulah, aku mau ubah passion menjadi video yang akhirnya bisa menghasilkan buat aku. Jadi waktu mulai video dengan bahasa-bahasa itu sebenarnya udah bisa belum sih bahasa asing atau? No, belum. None at all. Not at all. So how did you pick up so quick? I think it's because I like it. Because you have passion and you Yeah, like I it. think so, yeah. Okay. Dan yang membuat, ya namanya jenuh pasti ada ya dalam belajar bahasa juga. Dalam membuat konten juga. Dan yang membuat aku terus membuat konten dan terus belajar bahasa itu number one, family. And then yang kedua itu komentar-komentar orang yang banyak banget kayak, oh terinspirasi untuk ngomong PT buat belajar bahasa gitu. Karena menurut aku bahasa ini penting banget sih. If you want to upgrade yourself, if you want to travel around the world, if you want to, I don't know, see the world, you have to know English at least. So ya itu yang aku coba kasih tahu ke orang-orang dan juga kasih tahu ke orang-orang lewat videoku, gimana di videoku itu sampai bisa ketemu dengan orang Romania beneran, kayak beneran ke negara mereka, bisa have so many friends and yeah. That's about it. Wow, is there any next language? Tadi kayaknya ada janji sama papanya Mbak Nana deh, abinya Mbak Nana. Arabic, exactly. Ini aku ditantang nih ya sama Mbak Nana dan sama Abi buat belajar bahasa Arab. Hopefully. Oke, jadi next Arabic ya? Arabic. Oke, let's just wait for the Arabic from Mas Kiki. Oke, aku ke Mbak Nana lagi. Mbak, kalau punya bisnis media is not easy ya Mbak. How to stay relevant, dan maksudnya gimana sih Mbak Nana tuh melakukan your business so that it's still ongoing, karena contents are everywhere, tapi gimana your business is staying relevant up until now? Itu $1 million questions, terutama untuk media. Di setiap kali conference yang aku datangi, baik aku sebagai speaker atau sebagai audience, pasti salah satu pertanyaannya adalah bagaimana bisnis model yang pas untuk media, dan itu memang yang selalu jadi struggle di semua media, di semua negara begitu ya. Karena ya orang mau tuh keluar duit bayar Netflix, bayar Spotify, tapi kalau diminta keluar duit buat subscribe berita yang bermutu, mereka nggak mau gitu. Dan itu yang akhirnya menyusahkan. Karenanya ya akhirnya bisnis modelnya harus campur-campur dengan advertising, dengan sponsorship, kemudian juga dengan melakukan event, kita bikin kolaborasi dengan banyak platform dan sebagainya. Jadi we do anything untuk juga bisa survive bisnis modelnya sambil menemukan bisnis model yang pas. Cuma I wanna answer your question yang soal relevansi. Karena menurutku menjadi relevan itu kan artinya bisa menjawab kebutuhan, bisa menjadi berdampak, bisa memberikan sesuatu yang penting dan signifikan. Itu kan artinya menjadi relevan. Dan untuk itu memang butuh usaha, butuh komitmen, butuh waktu, dan butuh strategi. Kalau aku bisa bagi beberapa tips dari Dede, strategi untuk menjadi content creator yang relevan hari-hari ini. Karena sekarang semua bisa jadi content creator, atau bahkan mungkin semua sudah jadi content creator sekarang. Dari mulai 10 detik di TikTok itu juga udah content creator kan. Nah, bagaimana caranya menjadi relevan gitu? Bagaimana caranya menjawab kebutuhan? Karena kalau sekedar viral saja, itu nggak akan long lasting. Aku ingat Andy Warhol tuh, artis Amerika tahun 60-an pernah bilang, akan ada suatu masa di mana hanya butuh waktu 15 menit untuk orang jadi terkenal. Itu ketika itu dia membaca media landscape saat itu, tahun 60-an. Sekarang nggak perlu 15 menit deh, cukup 15 detik di TikTok udah bisa viral gitu kan. Tetapi sekali lagi, apakah itu long lasting? Karena tidak semua orang, bahkan hampir semua orang hanya akan mengingat sedikit saja informasi di tsunami berita saat ini. Karenanya penting untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Kalau kita kasih apa yang dibutuhkan orang, kita akan selalu dicari. Karenanya yang pertama tipsnya, tentukan ceruk pasar kamu apa. Nggak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Tentukan ceruk pasarnya. Vicky tadi belajar bahasa. Target audiensnya anak-anak muda yang punya keinginan untuk juga mau belajar, pengen jalan-jalan ke luar negeri, mungkin itu. Next, ceruk pasarnya jelas, orang yang suka makan food, dan itu banyak banget orang yang suka itu. Kita semua orang yang suka makan, dan kita semua senang dapat rekomendasi makanan yang enak. Ceruk pasarnya jelas, jadi pertama itu, tentukan siapa yang mau kamu target. Yang kedua, baca apa kebutuhan target pasar kamu.
Kadang-kadang tuh kita suka asik sendiri, kita merasa apa yang penting buat kita pasti penting buat orang lain. Kegeeran sendiri gitu kita. Kalau buat gue ini seru, pasti seru buat orang lain. Belum tentu. Kenali kebutuhan, ceruk pasar kamu. Dan ini juga terjadi di jurnalisme. Ada bubble, seolah-olah kita merasa ini isu yang harus diberikan ke publik. Ya, terkadang itu, dan ya harus ada strateginya. Karena buatku jurnalisme itu juga membuat sesuatu yang penting menjadi menarik sehingga orang lain juga yakin bahwa itu penting. Itu tanggung jawab jurnalisme. Isu politik yang mungkin dianggap nggak penting bukan urusan gua, urusan elit. Bagaimana caranya meyakinkan anak muda untuk melihat politik bukan hanya berisiknya elit, tapi kebijakan publik yang mengatur setiap sendi kehidupan kita. Itu tanggung jawabku. Itu tanggung jawabku untuk bikin isu penting menjadi menarik. Jadi yang kedua itu kenali kebutuhan. Yang ketiga konsisten deh. Buat waktu upload tertentu misalnya. Jangan di ghosting audiensnya, ya kan? Jadi bikin timeline. Dan tentukan juga dengan batas. Misalnya cuma bisa bikin kontennya seminggu sekali pada saat weekend. Bikin 5 konten yang kemudian disebar setiap minggu. Konsisten dengan jadwal supaya orang juga nunggu-nunggu, jangan ditinggal. Terus yang terakhir selain konsistensi, jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang. Karena ya perlu ciri khas. Ciri khasnya Vicky adalah selalu menarik dengan bahasa, dengan lawan jenis karena perawakannya yang juga enak dilihat dan charming gitu ya. Ciri khasnya itu. Atau ciri khasnya Next yang selalu cuek apa adanya, ngomentarin apapun, makanan apapun, sampai nyumplek juga dia cuek, very original. Itu ciri khas. Jadi ya temukan ciri khas, tapi juga jangan menutup diri untuk berkembang. Karena kan nggak mungkin kontennya itu terus, joke-nya itu terus, tekniknya itu terus. Jadi perlu terus belajar. Apalagi sekarang teknologi berkembangnya cepet banget kan, Pak. Yes. Ada platform baru, kemarin seru, ada thread baru 2 hari. Seru banget, aku juga lagi ikutan nyoba thread karena seru. Beda sama Twitter, isinya mana-mana mulu kan. Yeah. Kalau di Twitter tuh suka stres melihat buzzer-buzzer. Kalau di thread minimal sekarang masih agak bersih tuh. Jadi seru nyoba platform baru. Jadi menurutku itu. Tentukan ceruk pasar, kenali kebutuhan, be consistent, jangan lupa belajar dan berkembang supaya bisa terus relevan. Gitu. Oke, please dicatat adik-adik. Ya jangan lupa dia memang harus konsisten dan seperti Mbak Najwa ini pasti punya tim juga kan ya. Oke, dan timku di narasi, jadi aku memulai narasi 5 tahun lalu dengan 3 founder, semuanya perempuan. Kemudian jadi 10 dan sekarang di narasi kami sudah 170 orang. Wow, 170 orang luar biasa. Ya, sebagian besar newsroom, tim redaksi, karena kita bikin banyak konten berita daily, konten investigasi, konten perempuan, konten buku dan sebagainya supporting system. Oke, that's really nice. Oke, dari Mbak Najwa saya mau ke Mas Fajrin lagi. Kalau Mas Fajrin ini kan emang kayaknya intuisinya sharp banget. Tadi menangkap momen pandemi, bisa bikin aplikasi yang sebegitu besar impact-nya dan dipakai oleh sebegitu banyak orang. Sebenarnya gimana sih caranya Mas Fajrin kita tuh keep up dengan digital growth yang cepat banget pergulirannya ini, sementara kita mau mengasah passion, kadang-kadang kita belum tahu passionnya apa gitu kan. Gimana caranya? Right, I think 3 hal. Jadi yang pertama sepakat dengan yang Mbak Najwa tadi sampaikan bahwa teknologi itu cepat sekali berkembang. Platform baru itu bermunculan. Sekarang ada Threads. Kita lihat nanti tanggapan Elon Musk seperti apa gitu terhadap Threads ini. Kemudian juga teknologi baru yang tidak kalah pentingnya adalah Artificial Intelligence atau AI. Yang tadi juga sempat disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa ini kalau nggak hati-hati ini bisa menggantikan pekerjaan kita. Begitu. Meskipun kalau dalam jangka pendek saya percaya bahwa yang ada adalah karyawan yang nggak mengerti AI akan digantikan oleh karyawan yang ngerti AI. Karena apa? Karyawan yang ngerti AI bisa lebih cepat bekerja, lebih baik dalam menyampaikan katakanlah strategi perusahaan, kemudian juga marketing dan lain sebagainya. Kalau misalkan sekarang belum tahu teman-teman semua ya dengan AI kita bisa tolong dong bikinin jadwal kalau saya pengen kemana gitu kan. Tolong dong rekomendasikan ini. Bahkan bulan lalu saya sempat bilang ke CEO Telkom bahwa Pak tahu nggak Bapak tuh bisa bikin naskah pidato untuk upacara pakai AI loh Pak. Tolong buatkan naskah pidato bisa juga dilakukan. Jadi bisa jadi lagi ya? Betul. Fungsi sekretaris juga barangkali kalau sekretarisnya nggak mengerti AI juga bakal tergeser gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua soal passion. Jadi tadi saya sepakat dengan yang disampaikan beberapa pembicara sebelumnya. Satu hal yang saya tangkap teman-teman semua kalau perhatikan passion yang berhasil
biasanya adalah yang juga solving the pain point of the customer. Problem customer ini apa sih gitu ya? Pengen nyari makanan enak, pengen nyari inspirasi terkait dengan jalan-jalan ke luar negeri, oh ternyata harus belajar bahasa dan lain sebagainya. Pengen dapat media atau berita yang berkualitas, tapi dengan bahasa yang enak dilakukan. Nah itu, jadi kalau teman-teman hanya punya passion sendiri, tapi nggak memperhatikan yang terkait dengan customer tadi, peluang keberhasilannya akan lebih kecil. Sama seperti contoh ketika startup, biasanya kalau yang belum tahu, Telkom Indonesia juga kami berinvestasi di banyak sekali startup. Kami invest di sudah lebih dari 70 startup dengan nilai totalnya lebih dari mungkin sekitar 5 triliun rupiah. Nah, biasanya karakter founder startup yang kami cari adalah founder yang punya passion, tapi nggak cuman kamu kenapa ini? Wah karena senang gitu kan, ya pengen sukses segala macam, nggak hanya itu. Tapi bahwa, look, kita pengen solve isu di bidang perikanan, kita pengen solve isu di bidang pendidikan, karena masih banyak anak yang mungkin kurang berhasil dalam pendidikan dan lain sebagainya. Nah masalah-masalah itu yang biasanya menjadi penyemangat buat kita untuk mensukseskan atau menjalankan passion kita. Jadi dalam menjalankan passion, poin ketiga, itu teman-teman jangan takut kalau misalkan menemukan sebuah hambatan atau tantangan. Pasti nggak akan selamanya smooth lah. Tadi saya sampaikan, oh Bukalapak akhirnya jadi unicorn, akhirnya IPO, ya nggak straightforward sebenarnya, banyak tantangannya gitu ya. Begitu juga startup-startup yang lain. Sehingga kalau teman-teman punya visi untuk bisa memecahkan masalah tadi, bahkan kalau punya visi yang besar, wah ini hopefully bisa membantu para petani, membantu UMKM dan lain sebagainya, itu yang akan menjadi pengingat buat teman-teman bahwa, look, ini memang nggak mudah, tapi kalau saya berhasil, mudah-mudahan sekian banyak petani tadi bisa terbantu. Itu yang lebih bisa menggerakkan teman-teman dalam menjalankan passion, dibanding, wah mudah-mudahan saya kalau bikin YouTube bisa cepat kaya, ternyata nggak kaya, ya akhirnya berhenti, seperti itu. Itu barangkali. Thank you Mas Fajri. Jadi emang harus punya tujuan yang, ya boleh tepuk tangan ya, karena ini luar biasa sekali. Tujuannya itu membantu atau solving other people's problem, bukan cuma our problem ya sebenarnya. Makanya itu jadi impactful sekali. Teman-teman yang mau nanya boleh, saya ingetin lagi ada barcode, silakan aja langsung. Ini langsung masuk kebetulan untuk next pertanyaannya dari Femi Fatur Rahmah, seorang mahasiswa. Apakah ada tantangan serta hambatan selalu menjadi content creator? Misalnya kayak creative blog, kayak bingung lagi abis ini mau bikin apa ya gitu kan. Terus cara menghadapinya gimana? Ya, sebenarnya ketika kita menjadi content creator, tantangannya itu adalah makin banyaknya platform media sosial. Kemudian kita ini, misalnya kayak saya mulainya dari YouTube, dan saya gimana maksimalkan YouTube saya, maksudnya biar selain YouTube apalagi nih yang bisa saya kerjain. Saya mau coba TikTok mungkin, saya coba Instagram, saya coba maksimalkan itu. Dan tantangannya itu karena platform-platform yang baru ini muncul, jadi banyak konten kreator muncul dari yang lain juga. Misalnya sekarang kalau dulu mungkin orang nyari referensi makanan di YouTube, TikTok dulu mungkin belum terlalu ramai. Sekarang udah ada TikTok yang lebih cepat lagi. Jadi mereka bikin video lebih pendek, lebih singkat, lebih to the point. Jadi tantangannya itu ya gimana kita beradaptasi sama platform-platform baru ini, gitu. Dan mencari inovasi baru biar video kita nggak monoton, gitu. Itu tantangannya di situ sih. Jadi kalau dari saya sendiri sih, saya mencoba untuk, kalau saya lebih fokus ke penonton saya. Jadi apa yang mereka mau, saya coba sajikan ke mereka. Jadi fokus ke situ, saya sesekali mencoba konten lain, konten yang menyimpang dari kuliner dan lain-lainnya, hanya untuk tes penonton saya suka apa enggak. Kalau mereka nggak terlalu suka, ya benar kata Mbak Nana tadi ya, apa yang menurut kita pikir, oh ini kayaknya bakal diterima, belum tentu sama penonton kita. Ya, sering lakukan tes, trial and error. Kalau nggak berhasil ya kita fokus di konten kita lagi, atau terus lakukan yang lain sampai bisa disukain gitu. Oke, kayaknya ini juga relevan ya kalau kita tanyakan ke Mas Vicky. Pernah nggak sih tiba-tiba, aduh nggak tahu lagi mau bikin apa, udah mumet banget, udah bosen, dan you just don't know what to do. Itu ngapain pada saat
Kayak gitu. Ya, I mean, of course. Apalagi kayak aku ya, kontennya lebih banyak komedi TV yang cuma di depan ruangan doang, depan screen, of course. Ya, bosan itu, waduh, mungkin hampir setiap kali ada gitu ya, apalagi sekarang karena udah beratus kali melakukannya. Dan tapi sekali lagi kita ingat ya, kenapa kita melakukan ini di awal gitu kan ya, baik lagi. Yang aku bilang, number one family, dan yang kedua itu ya komentar-komentar orang yang ya selalu Bang Vicky mana nih video barunya gitu, Bang Vicky video bahasa ini lagi dong, bahasa ini lagi dong gitu ya, membuat aku semangat lagi sih gitu. Dan of course creative vlog and all that good stuff ya pasti ada gitu. Dan setuju kita coba-cobain hal-hal yang baru. If it doesn't work, we can always get back on track. Yeah, that's about it. Okay, so listen to your viewers and audience. Exactly. That's also very important. Okay, now ada pertanyaan lagi kebetulan untuk Vicky lagi. Dari Mas Rifki Azumar, motivasi belajar banyak bahasa itu apa sih? Metode belajarnya itu gimana? Karena ya emang you picked up so fast sebenarnya, to be honest. So Okay. very well done on that. So, but we need to know how. Oke. Motivasi belajar banyak bahasa itu apa sih? Just one, love. Karena aku benar-benar suka banget sama bahasa. Dan menurut aku itu motivasi terbaik sih. Ketika kita senang sama sesuatu, that's gonna be the best motivation for you. Dan metode belajarnya itu gimana? Oke, well, semua orang tuh beda-beda ya. Ada yang senang baca, ada yang senang nonton, ada yang senang dengerin musik or whatever. Kalian cuma harus mencari metode apa yang kalian suka. Misalnya kalian suka membaca, go. You have to go read first. Gitu kan? Nah, kalau aku nggak suka membaca. I think that's like my weakness. Aku nggak suka baca sama sekali. Jadi kalau aku mau cari informasi, aku akan selalu nonton YouTube, TV, or whatever. Jadi cara metode aku belajar, aku itu nonton YouTube, vlog. Kenapa vlog? Karena vlog itu menurut aku informal. Dan aku belajar bahasa itu pengennya yang informal, kayak daily basis. You know what I mean? Ya, kayak gitu ya, ngerti ya. Dan juga dari vlog kita bisa depan subtitle, and then ya kita misalnya ada kata-kata yang nggak ngerti tinggal dicatat and repeat, dan kita membuat beberapa kata menggunakan kata yang baru kita pelajari, and that's how I learn. Dan lagi-lagi metode orang itu bisa beda-beda, jadi nggak mesti misalnya ngelihat itu ada youtuber atau ada kolek dari luar, dia cara belajarnya begini, belum tentu it works for us. Jadi kita harus mencari metode apa yang mungkin kita suka, and also we're gonna have at least 2 methods. Karena kita bisa bosen dengan yang pertama, so we have another backup. Ya, gitu. Wow, so that's a secret ya, keren banget. Aduh, makin menarik. Tadi saya sebenarnya pengen bicarain soal monetisasi ya, karena of course like this is semua orang pengen tahu gimana caranya at the end of the day to monetize your content gitu kan. Tapi sebelum itu ada pertanyaan dari Maudi dulu. Untuk Mas Fajrin, passion ini kan nggak lepas dari kegagalan, apalagi di usia bisnis yang belum mature. Nah, gimana caranya kita dealing with failure dan pick up again? So we stand up again, come back stronger. Itu gimana caranya? First of all, gagal itu biasa. Bahkan dalam dunia startup, persentase gagal startup itu 90% lebih. So don't worry, kalau misalkan startup atau usaha teman-teman gagal gitu ya, bukan berarti bahwa teman-teman ini nggak bakat dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau bicara kegagalan ya sebenarnya banyak juga gitu ya. Saya juga sebenarnya selain Bukalapak pernah bikin beberapa startup lain gitu. Dan kemudian ya yang tersisa Bukalapak lah. Tapi yang penting adalah kita lihat sebenarnya penyebab kegagalan itu apa, dan kita belajar dari situ. Apalagi kalau kita bicara soal bisnis di era digital sekarang, dengan banyaknya data yang tersedia, kita bisa dengan mudah tahu, oke, kira-kira kesalahan sebelumnya apa sih, gitu ya. Mungkin dulu sebelumnya banyak spend iklan di platform yang sebenarnya nggak sesuai dengan kebutuhan customer. Itu bisa kita cari datanya. Atau misalnya dengan data tracking kita bisa tahu, sebenarnya banyak yang datang yang banyak pengunjung yang datang ke aplikasi atau website kita, tapi kemudian nggak beli. Artinya sebenarnya produknya bagus, tapi nggak sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa gali lagi, apakah harganya kemahalan, apakah memang fungsi dan fiturnya nggak sesuai dengan kebutuhan customer, atau seperti apa. Saya tadi sepakat dengan yang disampaikan Mbak Najwa bahwa yang penting adalah apa yang dibutuhkan oleh customer. Saya suka berandai-andai, analogi paling sederhana adalah ke tim saya di Telkom, saya nggak pernah ngejawab kalau misalkan tim saya bilang ke saya, misalkan Mas Fajrin, ini aplikasi mesti bikin fitur apa ya gitu kan. Misalkan ada aplikasi untuk petani gitu kan. Ya jangan tanya saya bukan petani gitu kan. Ke sawah juga saya nggak ingat kapan terakhir gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena apa yang menurut saya penting, belum tentu penting buat petani. Keseharian saya berbeda,
apa yang kemudian menjadi problem mereka berbeda dengan yang saya pikirkan. Barangkali misalkan mereka di sana mungkin susah untuk nyari charger gitu ya, sehingga aplikasinya nggak boleh boros baterai, misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan data-data ini, dengan mistakes ini kita bisa belajar, sehingga di bisnis berikutnya kita mudah-mudahan tidak mengalami atau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi do make a lot of mistakes sebenarnya, so that you can learn from it, dan itu goes beyond analisanya tuh jauh lagi, apalagi yang bisa kita perbaiki, bagaimana kita bisa menyelesaikan solusi yang menjadi target atau aim kita itu tadi. Oke, balik tadi ke pertanyaan saya untuk Mbak Nana, juga Mas Vicky dan Mas Next. Sebenarnya untuk content creator bisa secara efektif memonetisasi konten mereka itu gimana caranya? Siapa yang mau jawab duluan terserah deh. Maksudnya apakah pernah mungkin dalam satu waktu ada terobosan inovasi gitu ya, supaya kemudian oh nih kayaknya kalau bikin ini we can monetize gitu, it can be big gitu. Pernah nggak kayak gitu? Atau how do you usually conduct your content creating so that it can be monetized? Mana duluan ya? Kalau aku mungkin pendekatannya berbeda karena udah company dan kemudian jadi mungkin rasanya pasti berbeda dengan pendekatan konten-konten kreator yang individual begitu. Karena kalau di Narasi sebagai company kita tentunya kolaborasi dengan pihak ketiga, kolaborasi dengan brand, kolaborasi dengan pihak-pihak yang juga punya visi misi yang sama. Kita menggelar campaign, kita bikin gerakan, kemarin terakhir kita bikin gerakan Indonesia Digital Tribe yang juga disupport oleh Telkom karena visinya sama, bagaimana menciptakan generasi muda Indonesia yang digital talent begitu ya. Jadi mencari partner-partner kolaborasi untuk bisa menggaungkan gerakan sama-sama. Itu yang dilakukan Narasi sebagai media atau sebagai company. Tapi saya tahu konten kreator tentu pendekatannya berbeda. Yang jelas mungkin ada yang sama mendekati brand atau sponsor, karena kalau hanya bergantung pada AdSense, YouTube itu nggak akan bisa cukup gitu ya. Itu hanya mitos tuh, wah dengan subscriber segini dapat ininya puluhan juta dan sebagainya. Enggak, karena hitungan CPM YouTube Indonesia itu sangat kecil begitu ya. Jadi kalaupun ditonton 5 juta orang itu bukan berarti dapatnya juga 100 atau 200 juta dan sebagainya. Jadi hitung-hitungannya tuh tidak sesederhana yang tampak. Karenanya teman-teman konten kreator juga pastinya berkolaborasi dengan brand atau pihak-pihak ketiga untuk memastikan bisa terus memproduksi konten yang berkualitas, karena untuk bikin konten berkualitas dia butuh dana, gitu kan? So it's the way to sustain. Coba kalau dari Mas Kiki gimana? Kalau aku sih dengan cara memancing. Memancing? Memancing ini maksudnya, saya setuju, maksudnya memancing brand gitu ya. Dan yang biasa aku lakukan, contoh misalnya lagi nge-vlog gitu ya, terus kan coba makan mie deh, kali aja nih ada yang masuk gitu kan. Something like that, dan yeah, it's real gitu kan. Terus juga kemarin kita pas pertama kali diundang ke kayak speech ini, maksudnya pernah itu pertama kali kayaknya ke Purwokerto, dan aku bilang ayo kita post ke Instagram, post ke sini, post ke YouTube, mungkin nanti akan lebih banyak lagi. Bener aja, aku langsung diundang ke univ ini, univ sana, univ ini, dan bener banget ini bilang Mbak Nana. Kalau hanya dari AdSense doang, yeah, exactly. So we need to do something else. So you try and you basically just, sebenarnya itu kan trial and error juga ya. Yeah, Gak tahu exactly. juga apakah berhasil apa enggak. Yeah. But then you just have to make it try. You just have to make it. You have to try. You got nothing to lose. So. Nothing to lose. Yeah. Oke. Kalau Mas Max gimana? Ya seperti yang tadi udah dibilang ya, jadi sumber revenue sendiri untuk memonetize itu ada AdSense, bisa kolaborasi dengan brand. Kalau zaman sekarang TikTok lagi rame, bisa live streaming, kamu bisa dapetin ini, bisa affiliate ke marketplace, banyak cara untuk cari sumber income-nya. Tapi memang kalau hanya ngandelin AdSense itu nggak akan hidup, karena saya sendiri saya udah punya tim yang memang harus dibiayain terus, produksi juga ada biayanya. Jadi memang paling banyak sih sebenarnya ketika kita kerjasama dengan brand. Itu jadi itu yang lebih bikin kita lebih long lasting. Dan sebenarnya kalau kita mau kreatif bisa kerjaan hal lain. Kalau misalnya ini saya ambil contoh misalnya Raditya Dika deh. Dia itu kan penulis kan, basicnya penulis. Jadi dia bisa lari kemana saja, dia bisa bikin konten, dia bisa bikin stand up, dia bisa bikin apapun yang basicnya nulis. Nah kita juga bisa gali dari situ, dari kecintaan kita apa. Nanti kita bisa cari sumber income-nya berbeda dari yang biasanya, itu bisa juga sih.
Tapi pada dasarnya sih itu sih sumber income dari konten kreator itu aja. Oke. Nah, sekarang nih karena aduh waktunya kok sebentar banget sih ngobrol sama mereka-mereka ini ya kan. Saya mau kasih pertanyaan terakhir ya untuk semuanya. Please give inspirations untuk teman-teman di sini semua to make good content creations and also big impacts, positive impacts yang pada akhirnya well can be monetized. Mau dari siapa nih? Mas Fajri dulu deh, kayaknya Mas Fajri selalu siap dengan ide-ide brilian kalau saya melihat itu keren banget. Ya, tadi saya sudah cukup banyak ya beberapa listen to your customer, kemudian realize bahwa passion is not easy, you need to learn from the mistakes and everything. Satu hal yang pengen saya sampaikan adalah bahwa teknologi ke depan berubah dan perubahannya itu sangat-sangat cepat. Perubahannya ini eksponensial. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu istilah revolusi industri 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Yang berbeda adalah tren perubahannya semakin cepat. Implikasinya apa? Implikasinya kita semua, termasuk teman-teman yang ingin membuat konten, apapun itu, baik itu konten di YouTube, baik itu aplikasi, baik itu film, musik, dan lain sebagainya, mesti juga aware akan perkembangan teknologi ini. Implikasinya teman-teman mesti tidak boleh berhenti belajar. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mbak Najwa, perusahaan nggak boleh, perusahaan harus stay relevan, people need to also stay relevant. Otherwise kita akan ketinggalan. Tadi mungkin teman-teman ingat di pembicara pertama gitu ya, menyampaikan ekonomi digital Indonesia itu tumbuh 8 kali lipat dalam 10 tahun. Jadi bayangin industri yang tumbuhnya 8 kali lipat dalam 10 tahun. Dari sekitar kalau nggak salah 400-500 triliun rupiah di tahun 2020 sampai ke 4.500 triliun di tahun 2030. Pertanyaannya, ekonomi digital yang besar sekali ini siapa yang akan memanfaatkan? Jadi jangan sampai kita hanya menjadi pasar saja, jangan sampai kita hanya menjadi konsumen saja, kita mesti menjadi produsen, kita mesti menjadi pelaku aktif bagi perkembangan ekonomi digital ini. Keren banget. Jangan mau di pasar terus. You have to be the producer. Oke, thank you Mas Fajri. Mas, next is you. Ya, seperti yang tadi dibilang ya sama Pak Fajrin tadi, ekonomi digital kita tuh kan makin bertumbuh besar banget, dan ini tuh secara market berarti kan besar banget ya. Kita satu orang aja kita mungkin nggak bisa menjangkau semuanya. Jadi usahakan kalian cari kecintaan kalian pada satu bidang, terutama. Nah, kalau sekarang kan konten kreator ya, kalau ditanya cita-citanya apa sih, YouTuber, selebgram. Sekarang itu mereka tuh udah jadi profesi. Jadi fokus akan itu. Jadi cari niche marketnya yang kira-kira kamu suka dan ada penontonnya. Jadi kamu fokus di situ karena kamu nggak bisa jangkau semuanya. Yang untuk konten yang beda biar orang lain, kamu fokus di situ, jalanin prosesnya, itu yang paling penting, karena video pertama kamu belum tentu viral atau langsung trending. Jadi nikmati prosesnya, jalani prosesnya, tunggu momennya, dan sampai kalian dikenal sebagai konten kreator yang mempunyai ciri khas. Keren, yang expect aja jalanannya panjang ya, jangan berhenti di 1-2 konten. Oke, thank you Mas Next. Next is Mas Vicky. Oke, ini aku bakal ngambil dari pengalaman aja ya. First of all, kalian harus sering banget, bukan sering juga sih, harus seneng belajar hal baru. Karena dengan cara itu, kalau aku, that's how you find your passion. Dan jangan takut untuk mempelajari hal baru, dan jangan terlalu overthink gitu. Aduh, ini kayaknya kalau belajar ini nggak akan, it doesn't get me somewhere, you know. Kalau belajar ini kayaknya, no. As long as it is positive, just do it. That's what I did. Dan yang kedua, ketika udah menemukan passion, ya tinggal convert passion itu menjadi sebuah video yang unik. Find your uniqueness, find your character. Ya kan? Dan terus, jangan pikirkan duit di awal. Don't think about money. Karena kalau misalnya gagal, you're gonna be frustrated, dan bakal nggak terus untuk membuat konten gitu. Jadi, ya maksudnya goalsnya itu adalah oke, aku bakal ngelakuin ini video, ya kan, dan konsisten.
cari pasarnya, cari penontonnya, dan duit bakal datang sendiri. That's what I would say. Oke, itu udah gamblang banget loh. Find it, find your passion, stay on it, stay at it. Ya udah, jangan mikirin duit dulu, yang penting di awal, ya kan? Oke, thank you. Now next, Mbak Nana. Gimana cara cari ide baru? Yang pertama, seperti halnya jodoh, jodoh itu harus dijemput bukan ditunggu. Ide itu juga harus dijemput. Ngomong jodoh langsung. Benar nggak? Setuju nggak? Jodoh itu dijemput, jangan ditunggu kan? Can't agree more. Dan jadi kalau mau dapat ide baru, ya harus dijemput ide barunya. Gimana caranya mau dapat ide baru kalau gaulnya sama orang yang sama, nongkrongnya sama orang yang sama, WhatsApp-nya sama orang yang sama, bacanya nggak pernah baca, nongkrongnya di itu aja. Ya kamu nggak akan dapat pengalaman baru kalau melakukan hal yang sama terus-menerus. Jadi kuncinya kalau mau dapat ide baru, tempatkan diri kamu dalam situasi yang asing. Sehingga respon dan reaksi yang akan keluar dari kamu, dari otak kamu, dari hati kamu juga berbeda. Karena kita berhadapan dengan situasi yang asing. Kalau misalnya setiap hari naik kendaraan pribadi, coba sekali-sekali naik kendaraan umum. Pengalamannya berbeda, reaksinya berbeda, idenya pasti berbeda. Kalau setiap kali nontonnya Netflix, coba sekali-sekali nonton itu deh, sinetron yang azab-azab itu deh. Maksudku bukan untuk merendahkan kualitas tontonan loh, tapi coba hal yang baru. Hal baru, reaksi kita baru, ide kita juga baru. Jadi mau cari ide, gaul yang banyak, piknik yang jauh, jangan pilih-pilih teman, insya Allah aku yakin dapat ide-ide brilian. Wow. Udah lengkap kayaknya full dots-nya dari mereka-mereka ini. Bukan gampang sih sebenarnya, kalau tadi kita lihat dari awal selalu disebut-sebut lagi bahwa passion itu harus dicari. Kemudian kalian harus geluti itu dengan serius. Don't make yourself too comfortable in one position. Get out of the comfort zone. And at the end of the day, cari aim yang paling impactful untuk orang lain. Karena the best of us all is the one that make good impacts for others. Thank you very much Mas Fajrin. Terima kasih juga. Next Niki, Mbak Najwa, luar biasa. Teman-teman, kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk narasumbernya. Terima kasih, dan sekarang saya kembalikan lagi ke Kak Mira. Kita kasih tepuk tangan dong untuk seluruh narasumber kita dan juga moderator kita untuk sesi kali ini, Elevating Your Passion. Insya Allah udah gak bingung lagi ya sama yang namanya kata-kata passion dan tidak terjebak sama istilah passion itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan